'Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Kabar terbaru, PSSI datangkan pemain jempolan Hairo Riedewald dan Mauro Zelstra ke Indonesia. Tengah-tengah kabar gembira ini, fans timnas Indonesia malah justru dibuat geram. Mungkin sebagian teman-teman di sini mengenal dengan Rocky Gerung. Di sini bukan maksud Mimin ingin mencampur adukan antara sepak bola dan politik. Dan jujur Mimin di sini sama sekali tidak tahu politik. Cuma kenapa, seorang Rocky Gerung yang saya kenal adalah seorang pengamat politikus malah mendadak mengomentari soal pemain naturalisasi. Bahkan dia menyebut pemain naturalisasi itu adalah penipuan. Simak berita selengkapnya sebagai berikut. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Kabar terbaru proses naturalisasi Mauro Zelstra dan Hairo Riedewald dikabarkan akan tiba di Indonesia. Pemain FC Volendam U21, Mauro Zelstra mengungkapkan kabar terbaru proses naturalisasinya untuk membela timnas Indonesia. Meski belum berfoto dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, Mauro Zelstra sudah terkonfirmasi tengah mengurus dokumen yang diperlukan. "Ya, saya tengah menjalani proses naturalisasi, itu istilah yang mereka gunakan," kata Mauro Zelstra dikutip dari kanal YouTube Football Premier, Jumat tanggal 13 September tahun 2024. Pemain berusia 19 tahun ini mengaku telah mengurus dokumen yang diperlukan guna melancarkan proses naturalisasinya. Jika dokumen tersebut sudah selesai diurus, Mauro Zelstra pun akan terbang ke Indonesia untuk melanjutkan proses naturalisasinya. "Kami tengah bekerja untuk paspor Indonesia saya. Mereka PSSI tengah mengecek dokumen yang dibutuhkan, dan jika itu selesai saya akan segera terbang ke Indonesia," kata Mauro Zelstra. Mauro Zelstra pun semakin antusias dalam menjalani proses naturalisasinya. Ini tak lepas dari bagaimana timnas Indonesia tampil memukau di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia mampu menahan imbang tim langganan Piala Dunia, Arab Saudi dan Australia. Mauro Zelstra pun telah melihat pertandingan tersebut dan tak sabar ingin bergabung dengan skuad Garuda. "Ya tentu saya tidak sabar, karena semua orang di sana, optimisme, stadion yang dipenuhi 70.000 orang, ini seperti mimpi yang terwujud dari anak kecil, jadi saya sangat antusias," kata Mauro Zelstra. Selain Mauro Zelstra, media Belanda tersebut juga membocorkan proses naturalisasi Hairo Riedewald. Media asal Belanda, Football Premier yang disebutkan oleh salah satu host di podcast garapan Football Premier, dalam podcast tersebut, sang host pun berkata bahwa bukan hanya Mauro Zelstra yang dalam proses naturalisasi menjadi WNI, tapi ada juga Hairo Riedewald. Dan ini cukup spesial karena ada beberapa pemain lagi yang bisa bergabung dengan Indonesia selain Mauro Zelstra. "Saya tahu Hairo Riedewald salah satunya dan sedang dalam proses. Mereka PSSI sedang mengusahakannya dan dia semakin positif tentang hal itu, menjadi WNI, dan saya pikir itu, Hairo Riedewald menjadi WNI akan terjadi," kata sang host mengutip dari Football Premier, Jumat tanggal 13 September tahun 2024. Jika Hairo Riedewald benar didatangkan PSSI, tentunya kabar baik bagi pencinta timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan Sintayong, Hairo Riedewald dapat membantu kinerja Tom Haye secara maksimal di lini sentral. Ketika Tom Haye difokuskan mengalirkan bola ke depan, Hairo Riedewald dapat memainkan peran kotornya sebagai tukang jagal. Secara pengalaman, pemain 27 tahun ini tak perlu diragukan, ia sempat membantu Ajax Amsterdam juara Liga Belanda tahun 2013 sampai tahun 2014. Hairo Riedewald juga sempat 7 tahun 2017 sampai tahun 2024 berkarir di Premier League bersama Crystal Palace. Jika dibutuhkan, Hairo Riedewald juga dapat diandalkan sebagai gelandang. Satu lagi, Hairo Riedewald juga sudah melempar kode di akun Instagramnya, ia memberi kode dengan menaruh bendera Indonesia di bio Instagramnya. Karena itu, menarik menanti gebrakan PSSI selanjutnya. Tengah-tengah kabar gembira ini, fans timnas Indonesia malah justru dibuat geram.
Mungkin sebagian teman-teman di sini mengenal dengan Rocky Gerung. Di sini bukan maksud Mimin ingin mencampur adukan antara sepak bola dan politik. Dan jujur Mimin di sini sama sekali tidak tahu politik. Cuma kenapa, seorang Rocky Gerung yang saya kenal adalah seorang pengamat politikus malah mendadak mengomentari soal pemain naturalisasi. Bahkan dia menyebut pemain naturalisasi itu adalah penipuan. Petualangan skuad Garuda di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan hasil menggembirakan. Bersaing dengan sederet klub langganan Piala Dunia, skuad asuhan Shin Tae-yong sukses menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1 dan Australia 0-0. Meski berperingkat 133 FIFA, namun skuad timnas Garuda menunjukkan semangat juang yang luar biasa untuk mendapatkan 2 angka. Tambahan sederet pemain keturunan yang bergabung membuat komposisi timnas Indonesia bisa bersaing dengan raksasa Asia. Meski demikian, pengamat politik Rocky Gerung mendadak mengomentari kondisi timnas Merah Putih yang kini banyak diisi pemain keturunan. Hari-hari ini kita mungkin melihat ada euforia di dalam persepak bolaan kita. Tapi euforia itu membatalkan atau membuat kita lupa yang bermain di lapangan itu sebetulnya bukan grup timnas yang kita idealkan sebetulnya, kata Rocky Gerung saat berbincang dengan jurnalis Hersubeno Arif dalam video yang diunggah akun Instagram Video Goal, Sabtu, tanggal 14 September tahun 2024. Tak tanggung-tanggung, Rocky Gerung bahkan menilai naturalisasi yang terjadi saat ini adalah bak penipuan. Karena apa yang sekarang disebut sebagai naturalisasi itu semacam penipuan terhadap sensasi itu, jelas dia. Sontak saja, pernyataan tersebut mendapat respon beragam dari netizen. Bahkan banyak yang memberikan kecaman terhadap apa yang diutarakan Rocky Gerung. Timnas Indonesia dijadwalkan kembali bertarung di lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bulan depan. 2 laga tandang akan dijalani, masing-masing melawan Bahrain dan China. Berlangsung malam ini, 2 calon pemain naturalisasi timnas Indonesia Miss Hilgers dan Eliano Reijenders akan bentrok di Liga Belanda pada Sabtu, tanggal 14 September tahun 2024. Miss Hilgers akan memperkuat FC Twente, sedangkan Eliano Reijenders akan membela PEC Zwolle. Pertandingan ini merupakan pertarungan tim papan tengah Liga Belanda. Pasalnya saat ini FC Twente menempati posisi ke-11 klasemen Liga Belanda dengan mengemas 4 poin dari 3 pertandingan yang dijalani. Sedangkan PEC Zwolle menduduki posisi ke-13 klasemen Liga Belanda dengan mengoleksi 3 poin dari 4 pertandingan yang telah dilakoni. Dalam 3 pertandingan sebelumnya FC Twente mencatatkan 1 kemenangan, 1 kali imbang dan menderita 1 kekalahan. Sedangkan PEC Zwolle mencatatkan 3 kekalahan dan 1 kemenangan.